Selamat pagi bagi Amang Inang, saudara-saudara, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari yang ke-153 2021. Kita akan memulai karya kita. Sebelum kita memulai karya kita, marilah kita memohon hikmat kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Menginang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan membaca renungan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. You yourself as living stone are built up as a spiritual house to be a holy priesthood and to offer spiritual sacrifice that are acceptable to God through Jesus Christ. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan membawa kita dalam sebuah tema batu hidup. Batu hidup itu tidak dimengerti secara harfiah, yang artinya batu itu bergerak, berjalan, berkata-kata, bernafas. Bukan. Tetapi pemahaman batu hidup itu merupakan lanjutan dari batu penjuru. Batu penjuru adalah batu yang dibuang, yang tak berguna, yang disepelekan oleh tukang bangunan. Tetapi batu penjuru itu menjadi batu yang kokoh dan menjadi dasar bangunan yang kuat. Batu penjuru itu merupakan gambaran dari hidup Yesus yang dibuang oleh para imam-imam Sadusi, para ahli-ahli Taurat, para imam-imam Yahudi. Tetapi ketika Yesus dibuang, dihina, bahkan dimatikan mereka di Golgota, Yesus menjadi dasar yang kokoh untuk iman Kristen. Lanjutan batu penjuru itu ialah Petrus mengatakan kita batu yang hidup. Artinya di atas batu penjuru itu ada batu-batu yang hidup yang disusun secara rapi, secara posisi yang tepat dan pas, yang cocok untuk membangun tubuh Kristus yang hidup. Itulah makanya orang Kristen Petrus sebut sebagai batu yang hidup. Sebagai nelayan, Petrus melihat banyak batu di sekitar pantai. Lalu dari sana dia terinspirasi menggambarkan bahwa orang Kristen itu adalah batu yang hidup. Bukan batu yang sembarangan terletak tanpa aturan, tanpa ditata sehingga tidak bermakna. Tetapi menurut dia batu yang ditata pada posisi yang tepat akan menjadi sebuah bangunan rohani, bangunan rumah rohani. Itulah makanya disebut batu hidup, karena dia sudah ditata, maka kelihatanlah sebuah bentuk bangunan rumah rohani. Itulah pemahaman Petrus. Jadi orang Kristen adalah batu-batu yang hidup, yang dipakai Tuhan untuk membangun sebuah bangunan rumah rohani. Batu-batu yang berkumpul akan tetap menjadi batu, tetapi bukan lagi sebuah batu timbunan, tetapi menjadi sebuah bangunan rohani yang bermanfaat. Artinya Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi sebuah batu timbunan tanpa arti, tapi kita menjadi sebuah batu yang ditata, menjadi sebuah tempat kediaman Allah yang Maha Kudus. Dari teks ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari dan kita renungkan. Yang pertama, kita ini adalah bahan bangunan rohani.
Artinya jangan menganggap diri kita ini tak berguna, sepele, bukan. Kita ini adalah bahan bangunan rohani. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Berarti setiap kita adalah bangunan, bahan bangunan untuk membangun rumah rohani. Kita menjadi sebuah bangunan yang berguna, cocok, pas. Bukan sebuah batu yang membuat bangunan itu bermasalah. Bukan sebuah batu yang membuat bangunan itu rusak. Tapi kita adalah batu yang membuat bangunan itu kokoh. Bangunan itu bermanfaat dan menjadi berguna bagi kita, orang lain, bahkan untuk Tuhan. Berarti yang pertama, kita adalah bangunan atau bahan bangunan rohani itu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, hidup kita akan membawa pertumbuhan gereja. Jadi Yesus adalah batu penjuru, dasar yang kokoh untuk bangunan itu. Lalu kita adalah batu-batu hidup yang disusun, ditata untuk apa? Membangun gereja. Menumbuhkan gereja. Jadi bangunan yang satu akan melahirkan bangunan yang lain. Melahirkan bangunan yang lain di tempat-tempat di mana ada tubuh Kristus. Jadi batu-batu itu disatukan menjadi sebuah bangunan yang bagus untuk pembangunan dan pertumbuhan gereja. Itulah kita. Jadi hidup kita ini akan membawa pertumbuhan gereja. Yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah batu-batu hidup. Karena itu jangan bersembunyi di semak-semak belukar yang membuat jadi batu sandungan, yang membuat orang jadi jatuh. Jadi kita bukanlah batu-batu yang bersembunyi di semak belukar, yang menjadi batu sandungan, yang membuat celaka orang. Tetapi kita harus menunjukkan diri kita di dalam persekutuan umat percaya, sebuah batu yang hidup. Dalam bahasa sederhana sekarang, kita bukanlah warga jemaat yang terdaftar saja, tetapi warga jemaat yang hadir, datang, memberi diri, melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan itu. Itulah batu yang hidup. Jadi jangan bersembunyi di rumah, jangan bersembunyi di tempat kantormu bekerja, jangan bersembunyi di masyarakat, tapi datanglah menjadi batu yang hidup ke gereja, ke persekutuan orang Kristen, kepada kegiatan-kegiatan gerejawi. Itulah yang ketiga. Yang keempat, Tuhan juga memanggil kita untuk menjadi batu yang hidup, yaitu batu yang dibentuk, diolah, juga dicocokkan dengan sang batu penjuru. Jadi ketika kita datang beribadah, kita datang ke kegiatan gerejawi, kita mengabdikan diri untuk Tuhan menjadi pelayannya, maka kita harus mau dibentuk, mau diolah, dan dicocokkan dengan sang batu penjuru itu. Jadi Yesus membentuk, mengolah, dan mencocokkan hidup kita dengan Yesus. Itulah tugas kita menjadi batu yang hidup. Yang kelima, batu yang hidup itu berarti kita harus menundukkan diri dan taat kepada batu penjuru itu. Jadi kita harus taat. Jadi jangan kita menganggap aku ini batu, tetapi ketika mau diolah, mau dibentuk, kita tidak mau taat. Ketika mau disuruh melayani, dia cari alasan. Ketika disuruh ke sana, ditempatkan ke sana, dia menolak. Itu bukan taat, bukan tunduk. Berarti sebagai batu yang hidup itu, kita harus taat, tunduk kepada firman Tuhan, aturan gereja, konfesi gereja. Supaya disitulah kita dibentuk menjadi sebuah rumah rohani yang memuliakan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, menjadi batu yang hidup berarti juga kita mempersiapkan diri untuk dipersatukan dengan orang-orang lain. Jadi batu-batu yang hidup itu harus juga membuka diri dan mempersiapkan diri dengan batu-batu yang lain.
Artinya saya sebagai warga jemaat memberi diri bersama warga jemaat yang lain. Dan tidak membuat kelompok-kelompok. Tetapi menjadi batu yang bersama-sama disusun, ditata rapi. Menjadi sebuah bangunan gereja lokal, atau gereja regional, atau gereja nasional, internasional. Itu namanya persekutuan ekumenis. Dengan demikian kita akan menjadi batu yang hidup, memberikan diri untuk dipersatukan dengan batu-batu hidup lainnya. Karena itu, marilah mempersiapkan diri menjadi batu yang hidup. Karena kedatangan Tuhan pasti akan datang segera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu yang kami dengar pagi ini mengajar kami untuk menjadi batu yang hidup, yang bermanfaat untuk membangun rumah rohani. Di dalamnya kami akan memuji Tuhan, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mampukan kami mengerti firman-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin negara, mulai dari pusat hingga ke daerah. Berkatilah para pemimpin-pemimpin gereja, supaya memimpin gereja dengan hikmat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu GKPA, mulai dari kantor pusat, pucuk pimpinan GKPA, para pendeta, guru jemaat, Bible of Diakones, seluruh jemaat Tuhan, supaya bahu-membahu menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Berkati rencana pesta pengukuhan GKPA Korean, rapat-rapat pendeta, rapat majelis pusat, rapat pareses, bahkan sinode AM GKPA ke-21, untuk memilih pemimpin yang baru, yang takut akan Tuhan, yang membawa gereja-Mu menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus. Amin. Horas, horas, horas. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan.